Terpaksa menjadi pengantin pengganti. Bab 014. 1. Sarmila mendelik kesal. Dasar vampir mesum. Apa gak bisa kamu itu gak mikirin itu sebentar saja? Mana bisa? Itu kan vitamin khusus. Sambil bicara, tangan Zaiden membantu Sarmila memasang pengait kalung yang ada di leher bagian belakang. Kalung yang tadi siang baru saja mereka beli. Benar-benar membuat kecantikan Sarmila semakin terpancar. Aku akan menghubungi Yoshua untuk mengantar kita. Kamu tolong pergi ke ruang dekat perpustakaan, ya. Ada ruang khusus perhiasan di sana. Tolong pilih hadiah untuk Nyonya Wiratama. Kalian kan sesama wanita. Pasti kamu lebih tahu selera orang sekelas Nyonya Wiratama. Zaiden pergi ke ruang kerjanya tanpa menunggu jawaban Sarmila. Sarmila segera pergi ke ruangan yang dimaksud oleh Zaiden. Begitu ia masuk ke dalam ruang itu, matanya begitu terpukau. Semua jenis perhiasan dan aksesoris mewah terpajang dalam beberapa lemari kaca. Kalau sudah punya koleksi perhiasan sebanyak ini, kenapa juga tadi harus beli, gumamnya. Setelah beberapa saat melihat-lihat, mata Sarmila akhirnya terpaku pada sebuah kotak beludru berwarna biru tua. Dibukanya kotak itu dengan hati-hati, dan di dalamnya, terbaring dengan anggun sebuah bros berbentuk bunga kamelia. Bros itu terbuat dari emas putih yang berkilauan lembut, dengan kelopak bunga yang dihiasi berlian-berlian kecil yang tersusun rapi. Di tengah bunga, terdapat sebuah mutiara laut selatan berwarna putih susu yang memancarkan kehangatan. Bentuknya tidak terlalu besar, namun detailnya sangat indah dan halus. Sarmila bisa membayangkan bros itu tersemat di dada Nyonya Wiratama, memberikan sentuhan elegan dan berkelas pada penampilannya. Sempurna, gumam Sarmila pelan. Bros ini adalah perpaduan yang tepat antara kemewahan dan kesederhanaan, keanggunan dan kehangatan. Sesuai dengan citra Nyonya Wiratama yang selama ini ia lihat. Dengan mantap, Sarmila menutup kembali kotak beludru itu. Lah yakin, Nyonya Wiratama akan menyukai hadiah ini. Sarmila baru saja akan keluar dari ruangan itu saat matanya melihat sesuatu. Di sebuah kotak kaca tak jauh dari kotak beludru yang dia ambil, ada sebuah perhiasan yang sama sekali bukan berasal dari barang berharga. Sebuah gelang terlihat jelas itu hanya manik-manik yang terlihat seperti berlian. Sarmila mengulurkan tangannya untuk mengambil kotak kaca itu. Kok aku seperti pernah melihat ini? Tapi, di mana? Ya. 270. Milik cinta pertama. Aku seperti pernah melihat gelang seperti ini. Tapi di mana? Sarmila mengerutkan kening, berulang kali mengetuk pelipisnya. Lah mencoba mengingat di mana dia pernah melihat gelang manik-manik seperti itu. Hingga akhirnya, ingatannya membawanya kembali ke masa lalu, saat ia masih duduk di bangku SMA. Ah tidak. Bukan mirip, tapi aku pernah punya gelang manik-manik seperti itu juga, gumamnya. Lah ingat betul, dulu ia sangat menyukai gelang manik-manik itu. Meskipun terlihat seperti berlian, gelang itu sebenarnya hanya terbuat dari manik-manik kaca yang dulu dia buat sendiri. Flashback. Sarmila kecil tersenyum bangga melihat gelang manik-manik yang baru saja selesai dibuatnya. Dengan telaten, ia merangkai satu persatu manik-manik itu hingga membentuk sebuah gelang yang indah. Ini akan jadi gelang favoritku, gumamnya sambil memasang gelang itu di pergelangan tangannya. Suatu hari, saat sedang berjalan di koridor sekolah, Sarmila bertemu dengan Vivian, adik sepupu yang selalu berpura-pura baik padanya jika di hadapan semua orang. Wah, Kak Mila, gelangnya bagus sekali, ucap Vivian sambil menunjuk gelang yang dipakai Sarmila. Sarmila tahu sebenarnya Vivian sedang mengejeknya. Sarmila berusaha tidak menghiraukan keberadaan Vivian, tetapi adik sepupu tiri itu terus aja membuntutinya. Aku juga mau yang seperti ini dong, Kak, kata Vivian yang serta-merta menarik gelang dari tangan Sarmila. Jangan, teriak Sarmila sambil mencoba melepaskan tangannya dari cengkeraman Vivian. Namun, Vivian tidak menyerah. Lah terus menarik gelang itu hingga benangnya putus. Manik-manik gelang itu berhamburan di lantai, dan sebagian telah terinjak-injak oleh beberapa teman yang lewat. Ups, maaf.
Aku tidak sengaja, ucap Vivian dengan nada mengejek. Sarmila melotot tajam. Sedetik kemudian ekspresi Vivian berubah. Maaf kak. Aku benar-benar tidak sengaja, ucap Vivian sambil meraih telapak tangan Sarmila seolah dia benar-benar merasa bersalah. 3. Sarmila yang merasa kesal menghempaskan tangan Vivian. Matanya menatap nanar manik-manik gelangnya yang berserakan di lantai. Yang ia tidak tahu adalah, saat dirinya menghempaskan tangan Vivian, gadis itu berpura-pura jatuh tersungkur. Sementara tak jauh di belakang mereka, Devan sedang berjalan mendekat. Mila, bentak Devan mengagetkan Sarmila hingga gadis itu menoleh. Tampak olehnya Devan berlari lalu membantu Vivian untuk bangun. Sarmila mengerutkan kening karena tak tahu apa yang terjadi pada Vivian. Apa-apaan kamu ini? Bentak Devan lagi. 3. Kak Devan, jangan marah pada Kak Mila. Ini salahku karena tanpa sengaja telah merusak gelangnya. Air mata kesedihan mengalir deras. Sarmila diam tak menjawab. Percuma, meskipun dia menjelaskan Devan takkan pernah percaya padanya, karena Devan selalu lebih percaya pada Vivian. Sementara Devan, mata cowok itu memindai manik-manik yang berserakan. Tuh kan cuma gelang murahan. Kenapa dipermasalahkan, sih? Hati Sarmila terasa sakit kala itu, karena Devan menghina hasil karyanya. Itu memang barang murahan. Tapi dia membuatnya sepenuh hati karena memang suka. Tapi, Sarmila enggan berdebat. Lah pergi dari tempat itu tanpa sepatah kata keluar dari mulutnya. Mila, minta maaf dulu pada Vivian. Suara teriakan Devan tak ia hiraukan. Flashback end. Air mata nyaris menetes dari pelupuk mata Sarmila mengingat kejadian masa lalu itu. Namun, dengan cepat ia menghapusnya. Sarmila menggelengkan kepalanya. Cuma mirip, tapi ini jelas bukan punyaku. Karena punyaku sudah rusak. Keningnya kembali berkerut. Tapi, ngapain Arya menyimpan perhiasan palsu seperti ini? Mana disimpan berdekatan dengan perhiasan mahal pula, dan disimpan dalam wadah kaca yang bagus pula. Udah kayak nyimpen Pink Star Diamond aja, cibirnya. Aku suka banget gelang ini. Kalau aku pakai ini, dia marah nggak ya? Lah bimbang sejenak. Gak mungkinlah dia marah. Ini kan cuma perhiasan palsu ucapnya. 55. Dengan hati-hati, ia membuka kotak kaca itu dan mengambil gelangnya. Mengembalikan kotak ke tempat semula, lalu keluar dari ruangan itu. Di sofa panjang yang ada di ruang tamu, Zaiden menunggu dengan kesal karena merasa Sarmila terlalu lama. Mila, teriaknya. Buruan. Apaan sih teriak-teriak seperti itu? Kayak di hutan saja. 1. Zaiden seketika menoleh ke belakang dan terkejut. Ternyata Sarmila sudah berjalan di belakangnya dan menghampiri dirinya. Kamu ngapain aja sih? Lama amat cuma ngambil perhiasan gitu doang, tanya Zaiden dengan nada kesal. Aku kan harus milih mana yang cocok. Nih, aku sudah ketemu perhiasan yang cocok untuk Nyonya Wiratama, ucap Sarmila sambil menyodorkan kotak beludru yang dia pegang. Ya sudah, terserah kamu saja kalau menurut kamu cocok, ucap Zaiden. Lah bahkan enggan bersusah payah untuk 4. Memeriksa apa yang dibawa oleh Sarmila, membuat wanita itu mendengus kesal. Kalau sudah ada perhiasan sebanyak itu, kenapa tadi harus beli untuk yang aku pakai sekarang? Pakai yang di sana saja kan bisa, kata Sarmila penasaran. Jemari tangannya menyentuh kalung yang melingkar di lehernya, yang merupakan satu set dengan perhiasan lain yang sedang ia kenakan saat ini. Yang ada di ruang tadi kan perhiasan model lama. Siapa tahu saja kamu nggak suka, makanya aku suruh kamu beli yang baru, ucap Zaiden cuek. Sarmila mencebik. Mentang-mentang kaya omelnya. Dan pria kaya ini sudah menjadi suamimu, jawab Zaiden narsis. Ya sudah, ayo kita berangkat aja, ajak Zaiden sambil menarik tangan Sarmila, tak memberi kesempatan pada wanita itu untuk protes lagi. Mereka berdua pun keluar dari rumah menuju mobil, di mana Yoshua dan Pak Rudi sudah menunggu dengan membukakan pintu. Semoga pestanya menyenangkan, Tuan, Nyonya.
Pak Rudi menunduk hormat lalu menutup pintu mobil. Jalan, perintah Zaiden setelah memastikan Sarmila sudah duduk dengan nyaman. Yoshua mengangguk mendengar perintah tuannya, lalu mulai menjalankan mobil itu. Arya, aku lupa bilang, ucap Sarmila ketika mereka sedang dalam perjalanan. Zaiden menoleh. Aku boleh pakai ini tidak? Sarmila menunjukkan gelang manik-manik yang kini telah melingkar di pergelangan tangannya. Dek. Zaiden membeku melihat gelang manik yang melingkar di tangan Sarmila. Beberapa saat dirinya terdiam, hingga kesadaran membawanya kembali. Dan dia berkata, pakai saja kalau kamu suka, ucapnya lalu kembali menghadap ke depan, bersandar dengan mata menatap ke arah jalanan yang mereka lewati. Aku boleh tanya tidak? Tanya Sarmila lagi. Apa? Tanya Zaiden tanpa menoleh. Ini kan cuma gelang manik-manik biasa. Ngapain kamu simpan di lemari perhiasan mewah seperti itu? Kamu taruh dalam kotak kaca yang bagus lagi, tanya Sarmila kepo. Zaiden terdiam sejenak, kemudian kembali fokus ke arah jalanan. Itu milik cinta pertamaku, ucapnya. Dek, bagai sesuatu menghantam dada Sarmila. Ada yang tiba-tiba merasa sesak. Cinta pertama. Zaiden memiliki cinta pertama yang dia tidak tahu. Gelang yang dia pakai adalah milik cinta pertama pria itu. Pria yang kini telah menjadi suaminya. Sarmila merasa dadanya terasa begitu nyeri. Perlahan, ia melepas gelang itu hingga Zaiden menoleh dan 5. Menegurnya. 6. 71. Kesalnya Yoshua. Sarmila merasa dadanya bagai dihantam batu besar. Cinta pertama. Zaiden memiliki cinta pertama yang dia tidak tahu. Sarmila merasa dadanya terasa begitu nyeri. Perlahan, ia melepas gelang itu hingga Zaiden menoleh dan menegurnya. Kenapa dilepas? Tanyanya. Aku merasa tidak berhak untuk memakai ini, jawab Sarmila dengan nada lirih. Kalau kau berani melepasnya, aku akan mematahkan tanganmu, ancam Zaiden. Tapi, aku yang putuskan berhak atau tidak. Sarmila terdiam, menelan kembali kata-kata yang ingin ia lontarkan. Ancaman Zaiden barusan terdengar begitu serius. Dengan ragu, Sarmila kembali memasang gelang manik-manik itu di pergelangan tangannya. Hatinya terasa perih, tapi ia berusaha menyembunyikannya di balik senyum tipis. Aku menyukainya, kalau kamu izinkan, aku akan terus memakainya, ucap Sarmila pelan, berusaha terdengar ceria. Bagai dilema, dilepas sayang dipakai sakit. Seakan itu rantai api yang membakar pergelangan tangannya. Sarmila mengalihkan pandangannya keluar jendela, menyaksikan lampu-lampu kota yang gemerlapan. Pikirannya berkecamuk. Cinta pertama Zaiden. Siapa wanita itu? Dan mengapa gelang itu masih begitu berharga baginya? Sarmila tahu, ia tak punya hak untuk cemburu atau mempertanyakan masa lalu Zaiden. Pernikahan mereka hanya sebuah perjanjian bisnis, dan ia harus mengingat itu. 3 bulan lagi, kontrak itu akan berakhir, dan mereka akan kembali menjadi orang asing. Tapi, entah mengapa, membayangkan hal itu kini terasa begitu menyakitkan. Di kursi kemudi, Yoshua ingin sekali mengumpat kasar. Kenapa tuannya malah berkata seperti itu? Dasar sunderi, apa tidak tahu bagaimana caranya mengungkapkan kata cinta? Kalau tidak tahu, tanya ke Mbah Google sana. 2. Padahal tinggal bilang, ini gelangmu yang rusak dulu. Aku memperbaikinya dengan segenap hatiku. Karena aku mencintaimu, begitu kan beres. Kenapa malah mengeluarkan kalimat yang ambigu seperti itu? Bagaimana kalau nyonya malah salah paham? Yoshua terus mengumpat dalam hati. Yoshua menatap wajah Sarmila lewat pantulan spion. Mengetahui wajah nyonya mudanya yang awalnya begitu bahagia lalu berubah mendung, ada senyum tipis di wajah Yoshua. Walaupun Sarmila terlihat tertawa, Yoshua bisa melihat, itu hanya pura-pura. Sepertinya, nyonya sudah jatuh cinta pada tuan muda. Tapi, bagaimana caranya agar mereka bisa bersatu? Hufet. Sarmila menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Lah tidak boleh terbawa perasaan.
Pernikahan ini hanya sebuah kesepakatan. Tidak ada cinta, tidak ada komitmen jangka panjang. Hanya pernikahan selama 1 tahun. Dan dari 1 tahun itu tinggal 3 bulan waktu yang tersisa. Setelah itu, ia dan Zaiden akan berpisah jalan. Arya, ayo ceritakan padaku. Bagaimana hubunganmu dengan cinta pertamamu sekarang ini? Ucap Sarmila. 7. Akhirnya, berusaha menyembunyikan rasa sakitnya. Matanya menatap seolah terpesona dengan gelang manik di pergelangan tangannya. La akan membuang jauh rasa sesak di dadanya. Bukankah selama ini Zaiden sudah sangat baik padanya? Pria itu menyelamatkan dirinya dari rasa malu saat ditinggalkan oleh Devan di hari pernikahan. Zaiden juga sudah membantu menyelamatkan perusahaan dan terlepas dari David yang licik. Selama pernikahan, meskipun hanya nikah kontrak, Zaiden juga sudah bersikap sangat baik padanya. Tak ada alasan untuk sakit hati meski nanti dirinya dilepas. Biarlah dia yang akan menyimpan cinta itu sendirian. Zaiden terdiam sejenak. La menatap Sarmila dengan tatapan yang sulit diartikan. Cinta pertamaku. Dia sudah menikah. Jawabnya lirih. Jelek. Melihat Zaiden yang tampak bersedih, kenapa hati Sarmila ikut merasa sakit? Arya. Sarmila mengulurkan tangannya untuk menggenggam jemari Zaiden berusaha memberi kekuatan. Kamu harus sabar, ya. Mungkin dia belum jodohmu. Zaiden mengerutkan kening. Kenapa Sarmila malah menghiburnya? Kenapa Sarmila tak terlihat bahagia mendengar cinta pertamanya telah menikah? Apakah selama ini Sarmila tak pernah mencintainya? Setelah semua yang ia lakukan pada akhirnya tetap tak bisa membuat wanita itu jatuh cinta. 3. Yoshua menepuk keningnya. Gigi-giginya gemeletuk ingin menyumpahi mereka berdua. Yang satu tidak to the point, dan yang satu lagi berusaha menutupi isi hatinya sendiri. Jika seperti ini terus, bagaimana ending dari drama ini? 1. Cinta memang merepotkan. Untung aku tidak pernah jatuh cinta, gumam Yoshua. 33. Tapi Arya, kamu tidak boleh putus asa, ya. Jika memang kamu tulus sama cinta pertamamu, suatu saat nanti mungkin kalian bisa bersama. Kanmu tahu kan? Itu artis Namira sama Reynaldi saja, pasangan yang katanya couple goal bisa bercerai. Bukan tidak mungkin nanti cinta pertamamu itu juga akan bercerai dengan suaminya. Nah, saat itu nanti kamu bisa kejar dia lagi. 3. Sarmila benar-benar totalitas dalam membantu Zaiden, tanpa tahu tangan Zaiden sedang terkepal erat. Cerai. Enak saja, gumam Zaiden dalam hati. Menurutmu begitu? Bagaimana kalau ternyata mereka tidak bercerai? Zaiden menatap Sarmila dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Hingga kemudian matanya menangkap sesuatu yang berbeda dari sinar mata Sarmila. Ada luka yang dicoba sembunyikan. Seketika pria itu tersenyum dalam hati. La sudah menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Sarmila bingung bagaimana harus menjawabnya. Zaiden sepertinya benar-benar mencintai cinta pertamanya. Kamu tetap gak boleh putus asa. Lagi pula, banyak wanita cantik di dunia ini, ucapnya. Jangan masuk ke dalam pernikahan orang lain. Yang ada kamu hanya akan sakit hati. Lupakan dia dan cari yang baru. Lagi pula kamu ini kan tampan. Untuk apa hanya terpaku pada seorang wanita yang sudah jadi masa lalu? Aku tampan. Zaiden tak bisa menyembunyikan raut bahagianya. Apa menurutmu aku tampan? Tentu saja. Selain tampan, kau juga kaya raya. Kau pemilik perusahaan besar dan terkenal di mana-mana. Pasti akan. 8. Mudah baginya mencari wanita yang kamu mau. Jadi, kamu gak boleh sedih, ya. Sarmila terus berusaha memberi semangat meski hatinya sendiri teriris. Zaiden mengetuk-ngetuk dagunya seolah sedang berpikir keras. Lalu tangannya merangkul pundak Sarmila setelah beberapa saat. Sarmila merasa dadanya berdegup kencang. La tahu sebentar lagi mereka akan bercerai. Namun, ia tak ingin menolak pelukan itu. Boleh tidak ia ingin serakah sedikit saja.
Untuk saat ini sampai nanti mereka benar-benar berpisah, ia ingin menikmati kebersamaan dengan Arya. Mila, bilang padaku, selama beberapa bulan pernikahan kita, menurutmu aku orang yang bagaimana? Tanya Zaiden. Sarmila, masih dalam rangkulan Zaiden mendongak ke atas, menatap wajah pria itu. Kamu cukup baik, benarkah? Zaiden seolah tak percaya. Tentu saja, jawab Sarmila. Aku jujur dengan jawabanku, lanjutnya. Contohnya, kamu tidak pelit, kamu juga tidak keberatan bantu pas aku di dapur, kamu tidak pernah main cewek, dan satu lagi. Kamu juga gak pernah bully aku seperti dulu. Itu artinya kamu sudah jauh berubah dari pas kita SMA. Zaiden tertawa tergelak mendengar semua yang telah ia lakukan di absen oleh Sarmila. Obrolan mengalir semakin hangat. Di kursi kemudi Yoshua tersenyum melihat interaksi mereka dari pantulan kaca spion. Semoga Tuan Muda dan Nyonya selalu bahagia, ucapnya dalam hati. D.K. Mobil yang dikendarai oleh Yoshua telah sampai di mansion mewah milik Tuan Wiratama. Zaiden mengancingkan jasnya, membuka pintu lalu turun perlahan. Sepatunya yang hitam mengkilap menapak di atas rumput halaman yang hijau. Sebelah tangannya terulur membantu Sarmila untuk turun. Sebelah lagi diletakkan di bawah bingkai pintu, menjaga agar kepala Sarmila tidak terbentur. Diperlakukan sedemikian rupa membuat hati Sarmila begitu bahagia. Terima kasih, Arya, ucapnya. Senyum manis tersungging di bibirnya. Tak apa walau tinggal 3 bulan. La akan menikmatinya dengan bahagia. 972. Terima kasih, Arya, ucap Sarmila. Di bibirnya tersungging senyuman yang begitu manis dan tulus. 2 tangannya bergelayut manja di lengan pria itu. Memangnya kenapa kalau Zaiden memiliki cinta pertama? Memangnya kenapa kalau mereka akan segera berpisah? Di waktu yang tersisa ini, dia ingin menikmati itu dengan bahagia. Dia akan menjadi istri yang baik dan sangat menyayangi Zaiden. Zaiden mendekatkan mulutnya ke telinga Sarmila. Kayaknya, mulai sekarang, ubah panggilan itu deh, bisiknya. Oh, Sarmila sedikit menjauhkan wajahnya. Kenapa? Tanyanya tak mengerti. Zaiden membetulkan letak kacamatanya seraya menghela nafas. Kamu ini gak paham juga, iya. Aku ini pebisnis besar. Coba bayangkan kalau publik dengan kamu panggil aku hanya dengan nama saja. Kira-kira bagus tidak? Mereka pasti akan bilang kita ini pasangan tidak harmonis. Sarmila mengangguk-angguk. Lia si ucapnya. Terus, aku harus panggil kamu apa? Tanyanya. Zaiden menahan kakinya yang hendak melangkah, menoleh ke arah Sarmila dengan mengetuk dagunya. Apa ya? Bagaimana kalau sayang saja? Aku juga panggil kamu sayang. Tanyanya dengan nada menggoda. Sarmila berpura-pura berpikir, lalu tersenyum genit. Sepertinya bagus juga. Baiklah, sayangku. Aku sayang padamu. Sambil berkata demikian, Sarmila kembali bergelayut manja di lengan pria itu, menyandarkan kepalanya di lengan pria itu. 1. Zaiden tergelak singkat melihat perubahan sikap Sarmila yang begitu centil, tapi dia suka melihat Sarmila yang seperti itu. Mereka berdua segera melangkah bersama masuk ke dalam rumah mewah itu. Begitu memasuki mansion Tuan Wiratama, mereka disambut oleh suasana pesta yang meriah. Lampu-lampu kristal berkilauan menerangi ruangan yang didekorasi dengan mewah. Alunan musik jazz yang lembut mengalun di udara, menciptakan suasana yang hangat dan romantis. Para tamu undangan, yang sebagian besar adalah pengusaha dan sosialita ternama, tampak anggun dan tampan dalam balutan busana terbaik mereka. Aroma parfum mahal bercampur dengan aroma hidangan lezat yang tersaji di atas meja panjang, menambah semarak suasana pesta. Tuan Muda Pratama datang. Tuan Muda Pratama datang. Seru beberapa tamu. Mendengar hal itu semua yang ada di sana tampak menoleh lalu menyingkir memberi jalan. Selamat malam, Tuan Muda. Selamat malam, Tuan Muda. Sapa beberapa tamu yang mereka lewati. 5, 10. Sarmila yang berjalan di samping Zaiden begitu takjub.
Begitu kuat pengaruh seorang Zaiden Arya Pratama. Semua orang menunduk hormat di hadapannya. Zaiden membalas sapaan mereka dengan senyum tipis, sementara Sarmila berusaha bersikap ramah dan sopan kepada semua orang. "Selamat datang, Tuan Muda Zaiden," nyornya Sarmila Pratama. "Senang sekali kalian bisa datang," sapa Tuan Wiratama dengan senyum lebar sambil menghampiri mereka berdua. "Selamat malam, Tuan Wiratama." "Selamat ulang tahun pernikahan," balas Zaiden sambil menjabat tangan Tuan Wiratama. "1. Selamat malam, Nyonya Wiratama. Semoga pernikahan kalian selalu bahagia," ucap Sarmila sambil memberikan kotak beludru berisi bros kamelia kepada Nyonya Wiratama. "Terima kasih banyak, Nyonya Pratama. Anda berdua benar-benar pasangan yang sangat serasi," puji Nyonya Wiratama dengan senyum hangat. Zaiden merangkul pinggang Sarmila dengan posesif, seolah ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa Sarmila adalah miliknya. Sarmila tersenyum dengan hati berdebar. "Dosa gak sih kalau aku berharap cinta pertama kamu takkan pernah bercerai dengan suaminya? Aku ingin memiliki kamu hanya untuk diriku saja," monolog Sarmila dalam hati. 1. Tuan Wiratama tersenyum lebar, lalu menoleh ke arah seorang pemuda tampan yang berdiri tak jauh dari mereka. "Damian, sini nak," panggilnya. "Ayo sapa Tuan Muda Pratama." Pemuda yang dipanggil dengan nama Damian itu segera menghampiri mereka dengan senyum ramah. "Selamat malam, Tuan Muda Pratama," sapanya sambil mengulurkan tangan ke arah Zaiden. Zaiden mengamati pemuda itu sejenak. Putra Tuan Wiratama yang memiliki 5% saham di Pratama Group, yang beberapa waktu lalu juga ikut hadir dalam rapat pemegang saham. Menurutnya Damian cukup berbakat. Zaiden pun membalas jabatan tangan Damian dengan senyum tipis. "Selamat malam, Tuan Muda Wiratama." Damian tampak menggaruk tengkuknya setelah tangan mereka terlepas. "Sebenarnya, saya akan sangat senang jika Anda memanggil saya Damian saja. Saya ingin dekat dengan Anda," ucap Damian. Zaiden tersenyum. "Baiklah, Damian." Wajah Damian tampak gembira dipanggil demikian. Tuan Wiratama menepuk pundak Damian dan menatap Zaiden dengan penuh harap. "Tuan Muda Zaiden, Damian ini adalah putra saya satu-satunya. Kalau Anda tidak keberatan, saya ingin dia belajar banyak dari Anda," ucapnya. "Saya sangat berterima kasih jika Tuan Zaiden mau meluangkan waktu untuk memberikan sedikit nasihat padanya," lanjut Tuan Wiratama. Zaiden menggelengkan kepalanya merendah. "Putra Anda adalah pemuda yang sangat berbakat, Tuan Wiratama. Tanpa saya pun, dia pasti akan sukses di masa depan," ujinya dengan tulus. Tentu saja tahu tentang pemuda itu, karena Zaiden selalu mencari informasi sekecil apapun terkait orang yang bekerja sama dengan perusahaannya. 11. Tuan Wiratama begitu senang mendengar pujian Zaiden untuk putranya. Tuan Muda Zaiden begitu rendah hati. "Saya benar-benar senang putra saya berhasil bekerja sama dengan Anda," ucapnya. Zaiden tersenyum tipis. "Percayalah pada putra Anda sendiri. Di masa depan, Damian akan menjadi pemimpin yang hebat. Saya yakin itu," ucapnya. Damian tersenyum mendengar pujian Zaiden. "Terima kasih atas pujiannya, Tuan Zaiden. Saya masih harus banyak belajar," ucapnya dengan rendah hati. "Jangan sungkan untuk bertanya kepada saya jika ada hal yang ingin Anda ketahui, Tuan Muda Damian," kata Zaiden. "Terima kasih, Tuan Zaiden. Saya tidak akan sungkan lagi," balas Damian dengan penuh semangat. Setelah berbincang cukup lama, Tuan Wiratama mempersilakan Zaiden dan Sarmila menikmati pesta mereka. Zaiden merangkul pinggang Sarmila dan membawanya untuk berkenalan dengan para kolega. Para wanita yang merupakan istri pengusaha, berusaha dekat dengan Sarmila, dan Sarmila membalas dengan tulus, meskipun tahu, banyak di antara mereka yang hanya penjilat. "Kamu ingin minum?" Zaiden menarik tangan Sarmila menjauh setelah beberapa saat Sarmila berbincang dengan mereka. Sarmila mengangguk. "Basa-basi dengan mereka sangat melelahkan," jawabnya. Zaiden segera membawa Sarmila ke tempat hidangan dan mengambil segelas minuman untuk istrinya.
Sarmila menerima gelas itu dan menyesal isinya perlahan. 1. Kalau tidak suka tidak perlu basa-basi. Omel Zaiden. Kamu kan bisa pergi menghindar. Mana bisa seperti itu? Bantah Sarmila. Mereka pasti akan menganggap aku sombong. Untuk apa peduli penilaian orang lain? Zaiden tampak tak suka karena Sarmila masih takut menggunakan powernya. Sarmila hanya memutar bola matanya malas. Coba saja Dewi ada di sini, ucapnya lagi. Sebenarnya ia merasa sedikit bosan berada di sana. Namun, suaminya memiliki tujuan yang belum terlaksana. Pelayan berlalu lalang. Satu di antara mereka, seorang pria parubaya dengan tubuh kurus tinggi tampak mengenakan seragam berupa celana panjang hitam dan baju putih lengan panjang dengan kerah tinggi. Di atas kepalanya terdapat sebuah topi berwarna putih yang tak menutup sempurna rambutnya yang sebagian telah memutih. Itu putra William yang kabarnya menikah beberapa bulan lalu, kan? Wajahnya persis seperti William, tapi sepertinya dia bahkan lebih kejam dari William. Karina bilang mereka hanya nikah kontrak. Kenapa hubungan mereka terlihat hangat? Gumamnya dalam hati. Pria parubaya yang merasa dirinya masih aman, sama sekali tidak menyadari bahwa keberadaannya telah terendus. 12:73. Hamil. Masih di dekat meja kaca besar, di mana berbagai hidangan mewah serta minuman tersedia, Zaiden mendekatkan bibirnya ke telinga Sarmila. Beberapa tamu wanita yang melihat itu terpekik histeris, seakan mereka baru saja melihat adegan romantis dalam drama. Lihatlah, bukankah Tuan Muda Pratama begitu romantis? Bisik seorang wanita pada temannya. Nyonya Pratama begitu beruntung bisa memiliki suami seperti Tuan Muda, timpal wanita yang lain dengan nada iri. Mereka benar-benar pasangan yang serasi. Couple goals banget, sahut wanita lainnya sambil tersenyum kagum. Padahal, yang sebenarnya terjadi, Zaiden sedang berbisik, ada Randy tak jauh dari kita. Sarmila sedikit tersentak mendengar ucapan Zaiden. Apa? Pekiknya pelan. Dia benar-benar di sini? Tanyanya. Zaiden mengangguk sebagai jawaban. Pria yang tersenyum manis, sehingga semua mata melihat seolah mereka sedang berbicara tentang sesuatu yang intim. Tak ada yang tahu bahwa yang sedang mereka bicarakan adalah dalang dan pelaku sebuah kejahatan besar. Saat Sarmila ingin menoleh untuk melihat, Zaiden dengan cepat menahan dagunya dan mendekatkan bibirnya ke telinga wanita itu. Jangan menoleh. Bersikaplah seperti biasa agar dia tidak curiga, bisiknya. Namun, gerakan Zaiden itu justru membuat para wanita yang melihat semakin terpekik histeris. Aduh, aku jadi iri, ujar seorang wanita sambil menutup mulutnya dengan tangan. Coba saja suamiku seperti itu, timpal wanita lainnya sambil menatap suaminya dengan tatapan kesal. Di lain pihak, Sarmila berusaha untuk tetap tenang dan bersikap seperti biasa, meskipun jantungnya berdebar kencang. Randy, orang yang dicurigai Zaiden sebagai dalang utama yang pernah menimpa Tuan William, ayah mertuanya, benar-benar ada di kediaman keluarga Wiratama. Wanita yang bahkan tak menyadari, setiap gerakan kecil yang ia lakukan bersama dengan sang suami, telah membuat heboh para tamu undangan. Bagaimana kamu tahu itu? Dia tanya Sarmila pelan. Tetap berpura-pura bersikap biasa seperti perintah Zaiden. Bahkan wanita itu tersenyum manis sekali. Aku mengatur orang untuk menyelidiki semua sebelum hari ini. Dan itu benar-benar dia. Dan aku sudah mendapatkan informasi yang akurat. Dia mengoperasi sedikit bentuk wajahnya. Kunis yang melintang di atas bibirnya itu palsu, sama seperti rambut putihnya yang juga palsu. Tapi mataku tidak bisa dikecoh begitu saja. Sarmila menelan ludahnya kasar. Begitu mengerikan intrik kejahatan yang ada di dunia bisnis, bahkan demi menyembunyikan kejahatan, orang bisa melakukan apa saja. 13. Lalu sekarang bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan? Zaiden menyentuh helaian rambut Sarmila yang tergerai indah namun menutupi sebagian wajahnya, lalu dengan lembut dan senyum yang masih tersungging di bibir, menyelipkan di belakang telinga wanita itu. Joshua sudah mengatur semuanya. Mansion mewah ini sudah terkepung.
Walaupun ingin, Randy tidak akan bisa kabur, jawabnya tenang. Sarmila menghela napas lega, meskipun dadanya berdebar kian kencang. Wajahnya mencoba tersenyum terlihat tegang. Ini adalah pesta Tuan Wiratama, apakah tidak akan apa-apa jika Zaiden melakukan penangkapan atas diri Randy di sini? Tiba-tiba, lampu-lampu di ruangan mulai meredup, menciptakan suasana yang semakin intim dan romantis. Seorang pria dengan tuxedo mewah naik ke atas panggung, memegang mikrofon di tangannya. Selamat malam, para tamu undangan yang terhormat, sapanya dengan suara yang lantang dan berwibawa. Sebagai bagian dari perayaan ulang tahun pernikahan Tuan dan Nyonya Wiratama, kami juga mengadakan sesi dansa romantis. Akan sangat senang jika semua pasangan bersedia untuk bergabung di lantai dansa. Alunan musik romantis mulai mengalun, memenuhi seluruh ruangan. Diawali oleh Tuan Wiratama yang mengulurkan tangannya untuk sang istri dan mendapatkan sambutan mesra, para pasangan mulai mengikuti beranjak dari tempat duduk mereka dan menuju ke lantai dansa. Zaiden menatap Sarmila dengan tatapan yang sulit diartikan. "Mau berdansa denganku, sayang?" Tanyanya dengan nada lembut. Tangannya terulur dengan lembut. Sarmila tersenyum dan mengangguk. Meletakkan jemarinya yang lentik di atas telapak tangan Zaiden yang terbuka. "Tentu saja," jawabnya sambil meraih tangan Zaiden. Zaiden membawa Sarmila ke tengah lantai dansa, di mana para pasangan lain sudah mulai berdansa dengan mesra. Zaiden melingkarkan tangannya di pinggang Sarmila, sementara Sarmila meletakkan tangannya di bahu Zaiden. Mereka berdua mulai bergerak mengikuti alunan musik, berdansa dengan gerakan yang anggun dan romantis. Mata mereka saling bertemu, dan senyuman tulus tersungging di bibir mereka. Untuk sesaat, Sarmila melupakan semua masalah tentang Randy. Hanya ingin menikmati momen ini bersama Zaiden, berdansa dalam pelukannya, dan merasakan kehangatan cintanya. "Kamu cantik sekali malam ini," bisik Zaiden di telinga Sarmila. Sarmila tersipu malu mendengar pujian Zaiden. "Kamu juga tampan," balasnya dengan nada menggoda. Zaiden tersenyum dan mengeratkan pelukannya pada Sarmila. "Aku mencintaimu," bisiknya. Sarmila terkejut mendengar pengakuan Zaiden. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah untuk kesekian kalinya ia mendengar ungkapan itu dari Zaiden. Apakah Zaiden benar-benar mencintainya? Lalu bagaimana jika cinta pertamanya kembali? 14. Pikiran buruk yang seketika melayang pada adegan drama yang sering ia tonton. Cinta pertama tidak bahagia dengan kehidupan keluarganya. Bercerai, lalu kembali mencari cinta yang sebelumnya ditinggalkan. Bagaimana jika itu terjadi padanya? "Tidak," bisik Sarmila dalam hati. "Yang terpenting sekarang, dia adalah istri Zaiden. Saat ini Zaiden adalah miliknya, dan dia akan menggunakan kesempatan ini dengan baik." Arya bisiknya lagi dalam hati. "Maaf, aku serakah. Jika cinta pertamamu kembali, aku akan mengusirnya. Aku akan berjuang untuk pernikahan kita. Oleh karena itu, aku juga mencintaimu." Sarmila menjawab dengan senyum terindahnya. Melihat dapur kami?" Nyonya Wiratama bertanya tak percaya. Sesi dansa telah selesai, sebagian tamu juga sudah berpamitan. Kini di hadapan Tuan dan Nyonya Wiratama, Zaiden meminta diizinkan untuk berkunjung ke dapur mereka. Bagaimana Nyonya Wiratama tidak terkejut? "Maaf, jika saya terlalu lancang." Zaiden menampakkan rasa tak enak. "Tapi ini keinginan istri saya. Saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba saja istri saya begitu ingin melihat-lihat dapur Anda." Keinginan tiba-tiba. Nyonya Wiratama mengerutkan kening. Sementara Sarmila yang dijadikan alasan oleh suaminya meringis menunjukkan deretan giginya. Lah juga kaget, bisa-bisanya Zaiden memiliki ide seperti itu. Nyonya Wiratama menutup mulutnya yang terbuka, dengan mata yang terbelalak sempurna. Apa jangan-jangan Sarmila dan Zaiden saling pandang dengan reaksi Nyonya Wiratama. "Jangan-jangan istri Anda ngidam. Wah, benarkah ini? Nyonya Pratama, Anda hamil?" Nyonya Wiratama berseru dengan hebohnya. "Apa?
Hamil. 15. 74. Ditangkap. Hamil. Zaiden terperangah dan Sarmila terkejut. Ujung jari wanita itu menunjuk hidungnya sendiri mendengar asumsi yang dilontarkan oleh Nyonya Wiratama. Tidak. Bukan seperti itu. Sarmila yang tersadar dari rasa kagetnya, melambai-lambaikan tangannya di depan Nyonya Wiratama untuk menyangkal hal itu. Hamil apanya? Dia saja baru selesai haid. Haid. Sarmila yang tercenung. Haid. Kapan terakhir dirinya haid? Mungkin seminggu yang lalu. Atau 2 minggu. Entahlah. Lah sendiri juga lupa. Mungkin karena kesibukan beberapa waktu terakhir. Pokoknya yang jelas tidak mungkin dirinya sedang hamil. Aku tidak pernah muntah, juga tidak pernah mual. Jadi, tidak mungkin aku hamil. Bergumam meyakinkan diri sendiri. Namun, beberapa tamu yang masih tersisa tiba-tiba ikut heboh. Nyonya Pratama hamil. Benarkah? Seru seorang wanita dengan antusias. Wah, ini berita yang luar biasa. Sahut yang lain. Kami beruntung mendengar berita itu langsung dari sumbernya. Selamat, Nyonya. Selamat atas kehamilan istri Anda, Tuan Muda. Beberapa tamu mengucapkan selamat. Ada yang benar-benar tulus, meskipun sebagian dari mereka terlihat jelas kaum penjilat. Beranggapan bahwa bisa dekat dengan Nyonya Pratama pasti akan menjadi keuntungan bagi perusahaan suami mereka. Sementara orang yang menjadi sumber kehebohan tengah meringis sambil mencubit pinggang suaminya, membuat pria itu mengadu. Kenapa aku dicubit? Sakit tahu. Bisiknya pelan, meringis memegangi pinggangnya yang terasa panas. Rasain. Sarmila mendekat dan berbicara dengan gigi gemeletup, menahan untuk tidak berteriak. Siapa suruh bicara ambigu seperti itu? Orang jadi salah paham. Bibir Komat Kamit berbisik kesal. Memangnya itu salahku? Bisik Zaiden menolak menjadi tertuduh. Aku cuma bilang kamu ingin melihat dapurnya. Mereka saja yang tidak mengerti bahasa. Jadi, ini bukan aku yang salah, balasnya membela diri. Pada akhirnya, Nyonya Wiratama, diikuti oleh suaminya, membawa Sarmila dan Zaiden menuju dapur rumah mereka. Siapa yang tidak senang rumahnya dikunjungi oleh seorang tuan muda Pratama, bahkan sampai ke dapurnya. Tanpa mereka tahu, Zaiden memiliki maksud tersendiri untuk bisa masuk ke area dapur. Randy, 16. Pengkhianat itu, pasti sedang bersembunyi di sana. Mari, Nyonya Pratama, saya tunjukkan dapur sederhana saya, ajak Nyonya Wiratama sambil menggandeng tangan Sarmila. Saya sangat suka memasak, jadi saya mendesain dapur ini senyaman mungkin. Nyonya Wiratama mulai memamerkan segala pernak-pernik dapur yang dia miliki. Ini cooker hood dari Italia, sangat ampuh menyerap asap. Lalu, ini kitchen island dengan countertop dari marmer Carrara, sangat elegan dan mudah dibersihkan. Oh, lihat ini, standing mixer dari KitchenAid edisi terbatas, warnanya sangat cantik, kan? Tak cukup sampai di situ, Nyonya Wiratama juga menunjukkan semua koleksi piring berbahan Gucci dan gelas kristal yang katanya dibeli dari luar negeri. Wah, dapur Anda sangat mewah dan lengkap, Nyonya. Saya jadi ingin punya dapur seperti ini juga. Sarmila bersikap seolah begitu mengagumi apa yang ditunjukkan oleh Nyonya Wiratama. Meskipun sebenarnya dapur yang ada di rumah Zaiden lebih mewah dari itu, tapi belakangan dia tak pernah lagi menginjakkan kaki di dapur, karena Zaiden melarangnya. Sementara mereka berdua sedang asyik bercengkerama, Zaiden juga mengelilingi dapur itu seolah sedang mencari sesuatu yang menarik perhatiannya. Lah berpura-pura mengamati peralatan masak dan perabot dapur, padahal matanya sedang memindai setiap sudut ruangan, mencari keberadaan Randy di antara para pelayan yang secara spontan menghentikan apa yang sedang mereka kerjakan. Dan akhirnya, matanya tertumbuk pada sesosok pelayan yang sangat ia kenali. Randy, pria tua itu sedang berdiri di dekat pintu belakang dapur, tampak begitu sibuk. Atau, hanya pura-pura sibuk, entah. Yang Zaiden tahu pria itu berusaha menyembunyikan diri. Ah, itu dia, gumam Zaiden dalam hati,
menyipitkan mata, memastikan bahwa itu benar Randy. Joshua benar, penyamarannya cukup bagus, tapi sayang, dia tidak bisa mengelabui mataku, gumamnya dalam hati. Dengan memasukkan dua tangannya di dalam saku celana, Zayden melangkah mendekat ke arah Pak Randy. Tuan Wiratama yang berada di sampingnya mengikuti dengan hati penuh tanya. Apalagi ketika melihat Zayden yang kemudian merangkul pundak pria itu. "Wah, Pak Randy, Anda ada di sini rupanya," sapa Zayden sambil tersenyum. Tampak begitu manis dilihat dari luar, namun Randy yang disebut namanya tersentak kaget. "3. Maaf, Tuan Muda. Sepertinya Anda salah mengenali orang," jawab Randy mencoba menyembunyikan kegugupannya. "Benar, Tuan Muda." Tuan Wiratama yang merasa bingung ikut menyahut. "Dia adalah salah satu pelayan saya. Namanya." Namun, Zayden mengangkat telapak tangannya membuat Tuan Wiratama tak berani melanjutkan ucapannya. Zayden menatap Pak Randy dengan sorot matanya yang dingin. "Pak Randy, aku akui. Kamu benar-benar ahli dalam penyamaran. Siapapun orangnya pasti akan dengan mudah terkecoh oleh gaya barumu ini. Tapi sayang, itu tidak berlaku di depan mataku." 17. Tuan Wiratama semakin bingung. Nyonya Wiratama yang baru saja selesai dengan aksi pamernya datang mendekat bersama Sarmila. "Pak, ada apa sih?" tanya Nyonya Wiratama dengan suara setengah berbisik pada suaminya. Tuan Wiratama yang merasa tegang mencubit lengan istrinya pelan. "SSSTT, diamlah," bisiknya. "Semoga saja bukan hal buruk. Tapi, entahlah. Sepertinya kedatangan Tuan Muda Zayden ke dapur kita sudah direncanakan sebelumnya. Ada sesuatu yang beliau cari." Sementara Sarmila yang tak ingin mengganggu apa yang sedang dilakukan oleh suaminya, memilih duduk di meja makan tak jauh dari area pantry. Mengambil sebuah apel tanpa dipersilakan. "Bukan lapar, hanya sedang ingin saja." "Tuan Muda," suara Pak Randy kembali terdengar. "Apa maksud Anda bicara seperti itu?" Kedua matanya menatap ke arah Tuan Wiratama seakan meminta perlindungan. Tapi, apa Tuan Wiratama akan berani berhadapan dengan Zayden Arya Pratama? "Saya ini hanya orang tua yang butuh belas kasihan. Saya bekerja di sini karena saya butuh uang untuk cucu saya di kampung. Kenapa Anda menuduh saya seperti itu? Pasti Anda salah orang." Pak Randy bersikap bagai orang lemah. Zayden dengan tangannya yang kembali tersimpan di saku celana, menghela napas malas. Matanya menyorot tenang, namun begitu mematikan. "Pak Randy, aku benar-benar kagum padamu." Seorang asisten kepercayaan milik mendiang William Pratama yang begitu terkenal, setelah menghilang bertahun-tahun, ternyata berpura-pura menjadi orang lemah dan bersembunyi di dapur keluarga Wiratama. Bukankah itu sungguh luar biasa? Apa? Tuan Wiratama terkesiap mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zayden. Pelayan yang selama ini ia kenal dengan nama Rustam, ternyata adalah Randy, asisten kepercayaan mendiang Tuan Besar Pratama. Berarti selama ini dia sudah melindungi seorang penjahat. "Apa maksud Tuan Muda? Saya benar-benar tidak paham." Randy masih berusaha menyangkal. Zayden membetulkan letak kacamatanya, maju perlahan, membuat Randy refleks mundur. Semakin Zayden maju, dan semakin pula Randy mundur, hingga punggungnya membentur meja besar dan tak lagi ada ruang untuk mundur. Sret! Tanpa diduga, tangan Zayden bergerak cepat menarik kumis palsu yang berada di atas bibir Randy. Randy mengerang, terkejut sekaligus sakit. Menutup bagian bawah hidungnya. Namun, tak berhenti sampai di situ. Sret! Tangan Zayden kembali bergerak cepat. Kali ini menarik topi putih yang menutup kepala Randy hingga wignya ikut terlepas. Tampaklah kepalanya sedikit botak di bagian depan. Tuan Wiratama dan istrinya terbelalak tak percaya. Sarmila yang hendak minum tersedak hingga air di mulutnya muncrat keluar. 18. Hati-hati, Nona. Pelayan muda yang berdiri tak jauh darinya bergerak mendekat mengusap punggung Sarmila. Terima kasih, Mbak. Kembali ke Zayden. Pria yang tertawa begitu kencang. Tuan Wiratama,
inilah wajah pelayan Anda. Ucap Zaiden dengan telunjuk yang menuding ke arah Randy. 53. Tapi, Randy ikut tertawa. Seolah dirinya merasa menang. Baiklah. Sepertinya aku tak perlu berpura-pura lagi. Zaiden, anak kebanggaan William Pratama. Tak kusangka kamu tumbuh menjadi pebisnis sukses bahkan mengalahkan nama besar ayahmu sendiri. Randy bicara dengan santainya. Sementara Zaiden berdecih sinis. Zaiden Pratama. Randy menyebut nama itu dengan tenang. Zaiden diam tak bereaksi. Menunggu apa yang akan dikatakan oleh Randy. Memangnya kenapa kalau kamu bisa mengetahui keberadaanku? Ayahmu saja berhasil aku kalahkan. Apalagi kamu yang hanya anak ingusan, ucap Randy dengan nada meremehkan. Hahaha. Zaiden tertawa kencang hingga wajahnya terangkat menghadap langit-langit dapur. Begitu? Ya, kamu merasa hebat. Prok, prok, prok. Zaiden menepuk tangannya 3 kali, seketika itu juga Yoshua muncul bersama beberapa pria berseragam hitam yang menodongkan senjata ke arah Randy. Yoshua dengan tangannya yang mengayun memberi komando, berseru lantang. Tangkap dia. 19:75. Pak Randy terkejut dan panik melihat kedatangan anak buah Zaiden. Matanya membulat, tubuhnya menegang, dan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Lah menyadari, rencananya telah gagal total. Tangkap dia. Yoshua dengan tangannya yang mengayun memberi komando, berseru lantang. Para bodyguard merangsek maju. Pak Randy yang tidak menyangka Zaiden akan seberani itu membuat keributan di rumah keluarga Wiratama. Dalam hitungan detik para bodyguard telah meringkus Pak Randy. Pria itu terhuyung ke depan akibat dorongan keras, lalu dengan sigap, tangan-tangan kekar memelintir kedua lengannya ke belakang punggung, memaksanya berlutut. Lah berteriak dan meronta, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman para bodyguard yang dibawa oleh Yoshua. Namun, tenaganya tidak sebanding dengan kekuatan para pria berbadan tegap. Itu, lepaskan aku. Kalian tidak berhak melakukan ini. Aku tidak bersalah. Itu kesalahan William yang bodoh. Teriak Randy dengan suara serak. Kenapa teriak? Mana suaramu yang sombong tadi? Zaiden berdecih sinis. Tuan Wiratama menghapus keringat yang membasahi pelipisnya. Jantungnya berdegup kencang, dan napasnya tampak turun naik dengan cepat. Nyonya Wiratama tampak gemetar di sampingnya. Kejadian ini sungguh di luar dugaan dan membuatnya sangat terkejut. Mereka berdua menghadap ke arah Zaiden dengan wajah pucat pasi. Tuan muda, itu, saya, benar-benar tidak tahu kalau, ucap Tuan Wiratama dengan nada gugup. Namun, ucapan Tuan Wiratama terhenti saat Zaiden menyela. Tuan Wiratama, maafkan saya karena sudah membuat keributan di rumah Anda, ucapnya dengan nada menyesal. Tuan Wiratama mengangkat kedua tangannya, menggelengkan kepalanya dengan cepat, dan tersenyum canggung. Tidak masalah, Tuan muda. Sama sekali tidak masalah, ujarnya dengan nada terbata-bata. Lagi pula, pesta juga sudah selesai. Justru saya yang harus meminta maaf. Saya merasa sangat bodoh karena sama sekali tidak menyadari bahwa ada penjahat bersembunyi di rumah saya sendiri, lanjutnya dengan nada penuh penyesalan. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa, Tuan muda. Saya bersumpah, timpal Nyonya Wiratama dengan nada gemetar. Waktu itu, saya hanya kasihan pada Pak Rustam karena dia mengaku butuh uang untuk cucunya. Karena itu saya mau mempekerjakan dia di sini. Saya tidak menyangka dia adalah asisten mendiang Tuan William yang telah berkhianat, ucapnya dengan nada penuh penyesalan. Saya mengerti, Tuan dan Nyonya Wiratama, balas Zaiden dengan nada menenangkan. Saya yakin, Anda berdua tidak terlibat dalam kejahatan ini. Anda berdua hanya terkecoh oleh kelicikan Randy, lanjutnya. Sekali lagi, saya mohon maaf atas keributan yang terjadi. Saya akan segera membawa Randy pergi dari sini, pungkas Zaiden. Silakan, Tuan muda, Pak Rustam milik Anda sekarang. Setelah itu, Zaiden memberikan kode kepada Yoshua untuk segera membawa Randy pergi dari mansion Wiratama.
Joshua mengangguk patuh dan memberikan perintah kepada anak buahnya untuk membawa Randy ke dalam mobil. 20. Tuan dan Nyonya Wiratama benar-benar tampak shock dan kebingungan. Mereka tidak menyangka, pesta ulang tahun pernikahan mereka akan berakhir dengan kejadian yang begitu dramatis. Setelah kepergian Joshua dan para bodyguard, Zayden mendekati Sarmila yang masih asik mengunyah bermacam buah di meja makan. "Apa sudah selesai? Kita pulang sekarang," serunya. Pria yang mengambil napas panjang menatap wajah istrinya yang sejak tadi terlihat begitu menikmati duduk santai makan buah sambil melihat proses penangkapan Randy. Apa istrinya pikir dia itu sedang menonton pertunjukan kolosal? Sudah selesai ya?" Sarmila meringis menunjukkan deretan giginya. Wanita yang mengulurkan tangannya pada sang suami untuk dibantu berdiri. Hingga ketika dia berhasil berdiri, baru menyadari berapa banyak buah yang sudah ia habiskan saat melihat kulit buah yang ada di atas piring. "Apa? Aku yang baru saja menghabiskan buah-buahan itu?" bertanya dengan wajah tanpa dosa. Zayden hanya bisa mengambil nafas dalam sekali lagi. Tapi itu bukan salahku. Salahkan dia kenapa terus mengupas buah, seru Sarmila dengan ujung jari menunjuk ke arah pelayan yang sejak tadi melayaninya. Pelayan yang disalahkan tersentak kaget. Kenapa jadi dia yang salah? Nyonya Sarmila terlihat asyik mengunyah, matanya tak lepas mengikuti setiap adegan penangkapan, tetapi tangannya seolah tak ingin berhenti terulur untuk mengambil potongan buah dan memasukkannya ke dalam mulut. "Tidak apa, Nyonya Pratama. Jika Anda suka, saya akan mengirim buah ke tempat Anda," ucap Nyonya Wiratama dengan penuh semangat. Dekat dengan istri Tuan Muda Pratama adalah keinginan setiap istri pengusaha di negeri ini. Sarmila mengucapkan terima kasih dengan wajah memerah. "Istri saya menyukai buah-buahan di rumah Anda." Zayden menatap ke arah Nyonya Wiratama. "Saya akan mengutus orang untuk mengirimkan hadiah," ucapnya. Wajah Nyonya Wiratama berbinar, namun tangannya terangkat sedikit, seolah menahan Zayden, dengan ekspresi sungkan. "Aduh, Tuan Muda, tidak perlu repot-repot," ucapnya dengan nada canggung. "Kami yang seharusnya memberikan sesuatu sebagai ucapan terima kasih atas kunjungan Anda. Ini sudah menjadi kehormatan bagi kami." 3. Mobil yang dikendarai oleh Joshua telah sampai di halaman luas kediaman Zayden Pratama. Pak Rudi, yang ternyata sudah menunggu di teras, segera berlari mendekat untuk membukakan pintu mobil untuk tuannya. "Selamat datang kembali, Tuan Muda. Bagaimana pestanya?" tanya pria parubaya yang telah mengabdi di rumah itu bahkan sejak Zayden masih kanak-kanak. 21. Lumayan, jawab Zayden singkat. Zayden kemudian mengulurkan tangannya pada Sarmila yang masih tertinggal di dalam mobil. Sebelah tangannya ia letakkan di bawah bingkai pintu, menjaga agar kepala Sarmila tidak terbentur. "Kamu boleh pulang untuk istirahat, Joe," ucap Zayden sebelum ia masuk rumah bersama istrinya. "Baik, Tuan Muda," jawab Joshua patuh. La menundukkan kepalanya sedikit sebagai tanda hormat, lalu menunggu hingga Zayden dan Sarmila benar-benar masuk ke dalam rumah. Setelah punggung Zayden dan Sarmila tak lagi terlihat, Joshua kembali masuk ke dalam mobil. Tujuannya, tentu saja ke tempat Randy disekap. Pria itu mengeluarkan aura iblis dari wajahnya. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi membelah jalanan malam. Joshua menyeringai, membayangkan apa yang akan ia lakukan pada Randy. Pria itu telah berani mengkhianati keluarga Pratama dan membuat Tuan William menderita di dalam penjara dan akhirnya meninggal. Tidak akan membiarkan Randy lolos begitu saja. Setibanya di tempat penyekapan, Joshua segera turun dari mobil dan berjalan dengan langkah cepat menuju sebuah ruangan yang terletak di bagian belakang bangunan. Di dalam ruangan itu, Randy terikat di sebuah kursi dengan wajah babak belur. "Selamat malam, Pak Randy," sapa Joshua dengan nada sinis. Randy mendongak menatap Joshua dengan tatapan penuh kebencian. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanyanya dengan suara serak. Joshua tertawa sinis. "Menurutmu, kami menginginkan apa darimu?"
Setelah semua yang kau lakukan, kau masih bertanya apa yang kami inginkan. Ini tindakan ilegal. Harusnya aku dibawa ke kantor polisi. Negara ini memiliki hukum. Teriak Randy yang sejatinya sudah ketakutan. Bukan dia tak mendengar berita tentang sosok Zayden di luar sana.